Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat video mengenai implementasi Pancasila dalam pengembangan ilmu di bidang sosial dan budaya. Perkenalkan, nama saya Norilana Lutfia dengan NIM 24332012. Perkenalkan, nama saya Sri Riwayanti dengan NIM 24332030. Perkenalkan, nama saya Mika Jumajaniarti dengan NIM 24332010. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa dengan NIM 24332014. Perkenalkan, nama saya Septia Dirispa dengan NIM 24332013. Sekian dari perkenalan kami, selamat menyaksikan. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pembagian. Pertama, setiap iptek yang di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan Pancasila. Kedua, iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan iptek itu sendiri. Yang ketiga, Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Keempat, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu yaitu yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Ketiga, perkembangan iptek yang dominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualis, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. C. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Alasan yang menjadi diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah 1. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek. 2. Sebagai sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek. 3. Nilai-nilai kearifan lokal menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. D. Hakikat sosial dan budaya. Budaya adalah sesuatu yang mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan sosial, yaitu segala sesuatu yang beraliran dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang ada di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia itu harus meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, itu perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Yang kedua, penyebaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam menjadi saran untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, yaitu nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah, mulai digantikan dengan gaya hidup yang global, seperti budaya gotong royong yang sudah digantikan dengan individualis yang tidak patut membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewahan. Konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualistis. Musyawarah untuk mufakat juga digantikan dengan voting atau seterusnya. Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya adalah sebagai berikut. 1. Gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu bentuk perwujudan nilai sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan pemukiman, kerja bakti membangun jalan desa. 2. Musyawarah mufakat. Musyawarah adalah pengambilan keputusan dengan mengakomodasi seluruh kepentingan untuk menghasilkan satu keputusan yang disepakati serta dijalankan bersama. 3. Menciptakan lingkungan rukun, adil, dan harmonis. Menciptakan lingkungan yang rukun, adil, dan harmonis adalah tugas seluruh komponen dalam masyarakat. Contoh dalam
kegiatan sehari-hari yaitu menghormati warga masyarakat yang lebih tua, membantu warga yang membutuhkan bantuan. 4. Toleransi. Negara Indonesia terdiri atas beragam agama, kepercayaan, suku, hingga ras. Oleh sebab itu diperlukan sikap toleransi. 5. Persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan untuk setiap individu di masyarakat Indonesia diterapkan tanpa memandang latar belakang, mulai dari derajat, kedudukan, serta persamaan hak. 6. Pelestarian budaya lokal. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah melestarikan tradisi leluhur, menjaga kelestarian kesenian tradisional, dan menghargai warisan budaya bangsa yang beragam. 7. Menghargai perbedaan pendapat. Menghargai perbedaan pendapat termasuk sikap yang penting untuk terus dipelihara di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. 8. Menjunjung hak asasi manusia. HAM harus dimiliki setiap individu masyarakat di Indonesia. Menjunjung HAM merupakan perwujudan nilai sila kedua Pancasila. 9. Pengakuan dan penghargaan hak-hak kekayaan intelektual. Pengakuan dan penghargaan hak kekayaan intelektual di Indonesia selama ini lebih dipandang dalam konteks hukum. 10. Bersikap adil dan harmonis. Dalam suatu keluarga, bersikap adil dan harmonis dalam keluarga merupakan salah satu implementasi nilai-nilai Pancasila. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak membeda-bedakan kasih sayang pada anak, memberikan nilai saku sesuai kebutuhan anak, memenuhi hak-hak anak. Sekian video yang kami buat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.